Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Silva Ilma Amalia, NIM 305250003, Program Pendidikan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam video ini, aku akan bercerita tentang masa paling gemilang dalam sejarah Islam, yaitu masa keemasan Islam yang terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Adib Aunillah Fasya, MSI. Jadi, simak baik-baik ya video kali ini. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi menggantikan dinasti Umayyah. Pendiri dinasti ini adalah Abu al-Abbas as-Saffah yang merupakan keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad yang kelak akan menjadi kota paling megah di dunia Islam. Pada masa awal berdirinya, masyarakat sangat berharap pada kesatuan dan keadilan. Pasalnya, pada pemerintahan sebelumnya dianggap terlalu memihak pada bangsa Arab dan menyingkirkan kaum non-Arab. Maka, saat Abbasiyah berkuasa, mereka membawa semangat baru. Semangat pemerintahan yang terbuka untuk semua umat Islam. Bawah kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur, Abbasiyah mulai berkembang pesat. Dialah yang membangun kota Baghdad pada tahun 762 Masehi, kota yang dibangun dengan arsitektur megah dan tata kota yang indah. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya. Dari sinilah cahaya peradaban Islam mulai bersinar terang. Puncak kejayaan terjadi di masa Harun al-Rasyid, khalifah yang terkenal bijaksana dan dermawan. Namanya bahkan dikenal sampai ke Eropa karena kemakmuran negerinya. Di masa inilah berdiri sebuah lembaga besar bernama Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Tempat ini menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Disinilah karya-karya dari Persia, Yunani, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari Baghdad lahir para ilmuwan besar seperti yang pertama ada Al-Khawarizmi, penemu dasar aljabar dan algoritma. Yang kedua ada Ibnu Sina yang merupakan ahli kedokteran yang juga menulis Al-Qanun fi Al-Tib. Lalu ada Al-Farabi dan Al-Kindi, filsuf-filsuf hebat yang pemikirannya sampai ke Eropa, serta Al-Razi, ahli kimia dan kedokteran yang karyanya sampai menjadi rujukan berabad-abad lamanya. Selain ilmu pengetahuan, bidang ekonomi juga maju pesat. Banyak kapal-kapal dagang dari India, Cina, dan Afrika berdatangan ke Baghdad. Kota itu benar-benar hidup. Pasar ramai, sekolah-sekolah tumbuh, dan perpustakaan penuh dengan karya ilmiah. Tak heran, Baghdad dijuluki sebagai permata dunia Islam. Setelah masa Harun al-Rasyid, kejayaan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Al-Ma'mun. Dia sangat mencintai ilmu pengetahuan dan melakukan perluasan terhadap Bait al-Hikmah. Namun, setelah abad ke-10, kekhalifahan mulai melemah karena terjadi perebutan kekuasaan dan pemberontakan di berbagai wilayah. Tentara bayaran dari bangsa Turki dan Persia makin berpengaruh, sementara khalifah mulai kehilangan kendali atas pemerintahan. Dan akhirnya pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Kota yang dulunya menjadi pusat ilmu pengetahuan itu hancur total. Perpustakaan besar Bait al-Hikmah dibakar dan ribuan karya berharga musnah. Khalifah terakhir Al-Mu'tasim terbunuh. Peristiwa itu menjadi akhir dari masa keemasan Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Nah, teman-teman, dari sejarah ini kita bisa belajar bahwa kejayaan Islam terdahulu bukan semata-mata hanya karena kekuasaan, tetapi karena ilmu pengetahuan, persatuan, dan keadilan. Selama umat Islam memuliakan ilmu dan menjaga nilai-nilai moral, maka peradaban akan tetap bersinar. Namun, ketika ilmu dan akhlak ditinggalkan, maka kehancuran adalah hal yang pasti. Semoga kisah ini bisa menginspirasi
menginspirasi kita semua untuk selalu mencintai ilmu, berbuat adil, dan membangun kembali kejayaan Islam melalui pengetahuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.